Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Siang, Bu. Kakak Cynthia? Ini, Bu. Kalau sekarang kita rapikan dulu pertanyaannya. Biar pelajarannya semangat ya. Kalau kelas rapi, kita pun belajarnya nyaman. Sudah? Kira-kira baik. Kita bernyanyi dulu ya nak ya. Siapa yang bisa membawa doa? Rimena. Ya Bapa yang Maha Baik, kembali dan mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan. Ya Bapa, izinkan kami memberi kami dan Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Dengan keluarga Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada yang ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Apa itu nak? Kaum awam dalam gereja Katolik, Bu. Kaum awam dalam gereja Katolik. Ya, baik. Apa itu awam? Silakan Brigita. Awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau tafsir yang diakui dalam gereja. Ya, awam itu adalah umat beriman, ya. Awam itu adalah kita, awam itu umat beriman, ya. Berikutnya, apa hubungan awam dan hierarki? Silahkan Clara. Hubungan awam dan hierarki adalah dari Konsili Vatikan kedua, yakni semua anggota umat Allah baik hierarki maupun awam mempunyai martabat yang sama, hanya berbeda peran dan fungsi. Awam dan hierarki adalah hanya rekan kerja saja. Iya. Jadi awam dan hierarki itu adalah rekan kerja, ya. Awam dan hierarki itu adalah rekan kerja. Mereka memiliki martabat yang sama. Hierarki dan awam itu memiliki martabat yang sama, hanya berbeda peran dan fungsi. Oke, baik. Berarti masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yakni tugas-tugas gereja, ya. Tugas-tugas gereja atau boleh disebut juga dengan tugas karya pastoral gereja, ya. Tugas karya pastoral gereja, gereja yang meneruskan atau liturgia, ya, atau liturgia. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna karya pastoral gereja yang menuduskan atau liturgia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, apa menurut Anda atau apakah yang Anda ketahui tentang liturgi? Saya bisa. Tahu si Adisia. Menurut saya, liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan tersebut merupakan pengupahan di gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman dirayakan, tentu saja bukan hanya dari partisipasi yang dilihat, tetapi yang
di mana orang yang hidup dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang pokok adalah apa? Hati, ya. Itu yang paling pokok itu. Hati yang ikut menghayati apa yang kita ungkapkan dalam doa. Ya. Oke, berikutnya. Apakah yang Anda ketahui tentang doa? Saya bisa. Yuliani. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berasal dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Oke, terima kasih Yuliani. Doa artinya berbicara dengan Tuhan. Siapa sering di sini berdoa? Berapa kali satu hari? Duduk dulu. Kapan itu? Makan, mau tidur, dan bangun. Alhamdulillah kayaknya ya. Gak usah bohong lah. Mantap. Ya, kalau orang yang bangun tidur langsung berdoa itu, aduh, luar biasa itu. Dia merasa bahwa hidupnya itu iya betul. Nah, jadi doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi, ya. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan juga bersama-sama. Ada pribadi, ada bersama-sama. Nah, oleh sebab itu doa-doa Kristiani, ya, biasanya berakar dari kehidupan nyata, ya. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Nah, betul. Karena doa itu berakar dari apa tadi? Dari kehidupan nyata kita. Tapi kalau kita curhat ke Tuhan, hati kita akan damai. Betul, itu udah saya alami. Ya, mau kamu nangis di situ, karena itu kan doa pribadi kita kan. Mau kamu menangis, ungkapkan semua perasaanmu kepada Tuhan, kamu akan merasa nyaman. Ya, oke? Baik. Nah, apa yang Anda ketahui tentang sakramen? Ayo, siapa bisa? Iya, silakan Siti Pena. Sakramen ialah tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen adalah tanda atau sarana penyelamatan Allah kepada manusia. Ya? Atau ada berapakah sakramen dalam gereja Katolik? Saya bisa. Iya, Riris. Kalau nggak tahu lagi. Ayo Riris. Ada 7 sakramen. 7 sakramen. Coba sebutkan. Yaitu sakramen baptis, Ya. Krisma, sakramen Ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen imamati. Baik, terima kasih Riris ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita masuk membaca dan menyimak teks kitab suci. Yesus mengajarkan doa, ya. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Saya bisa membaca nanti gini ya. Tidak usah lagi baca. Karena ini kerja kelompok nanti, nah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke berbagi pengalaman tentang doa. Sekarang coba kamu ceritakan, ada nggak yang berani menceritakan pengalamannya tentang berdoa pribadi dan berdoa bersama dalam keluarga atau di lingkungan masing-masing. Ada yang berani? Silakan si Cermelina. Buat ya. Saya akan menjawab. Berdoa merupakan hal penting bagi umat beriman. Seperti kita berkomunikasi pada Tuhan. Misalnya berdoa secara pribadi
Dalam doa pribadi kita bisa mendoakan kesehatan kita dijauhkan dari bahaya, tergantung apa yang kita inginkan. Berdoa pribadi juga kita bisa mencegah keluh kesah kita kepada Tuhan, mencurhatkan isi hati kita kepada Tuhan. Pengalaman berdoa bersama keluarga, kita bisa mendoakan keluarga kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik. Terima kasih Cerlina. Ya, sudah berani menceritakan pengalaman tentang doa pribadinya. Ada lagi yang mau menyampaikan doa pribadinya? Pengalaman berdoa pribadi dan doa bersama dalam keluarga masih ada? Ada yang berani? Oke, baik. Kita masuk pertanyaan berikutnya ya. Saya mau ada kasih tugas sama kalian ya. Coba dulu dalam satu bangku itu tanyalah dulu kepada teman satu bangkumu apa makna doa baginya dan apa fungsi doa baginya. Ibu kasih 2 menit. Silakan. Apa makna doa bagi teman satu bangkumu dan apa fungsi doa yang dia paham? Oke, baik. Habis waktunya. Baik, siapa sekarang yang bisa menjawab apa jawaban dari temannya? Kalau bisa, silakan si Lucia. Ya, Berusaha kita, silakan Lucia. Ketika doa itu, doa adalah permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau menurutnya fungsi doa itu sebagai alat komunikasi kepada Tuhan untuk sarana permohonan dan sampai berkeluh kesah. Pak berkeluh kesahnya ya, itulah fungsinya. Fungsi doa menurut dia. Baru tadi arti doa menurut dia adalah Sebagai permohonan dan ucapan syukur. iya, sebagai permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk sedih kita dan Lucia. Bahaya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Saya mau tanya dulu. Pernah nggak kalian merasa bahwa doa kalian itu tidak, bahwa rahmat itu tidak ada karena doa kalian itu tidak dikabulkan? Pernah nggak? Coba. Pernah ya? Tapi dengarkan ini. Terus terang kalau saya menurut saya doa itu adalah nafas saya. Terus terang ya, nafas saya menurut saya. Kalau untuk ibu, nafas bagi saya, nafas kehidupan saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan doa lah saya itu bisa sampai bisa berdiri di tempat ini. Ya. Dan pernah saya sampai menangis dalam ini, saya baru terus terang saya pernah menghina sampai 3 bulan. Tapi doa saya sama sekali belum dikabulkan Tuhan. Apakah saya marah sama Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu tahu apa yang baik bagi kita. Menurut kita ini baik, tapi Tuhan belum tentu mengatakan itu baik untuk kita. Jadi makanya jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengabulkan doamu, tapi Tuhan akan menolong kamu bisa kamu membutuhkan dia. Yakin dan percaya ya. Saya sudah mengalami itu. Ya, saya sudah mengalami. Makanya saya katakan doa itu untuk saya itu nafas. Jadi kalau ibu lagi galau, lagi misalnya ada masalah, hampir saya mau putus asa, hampir mau menyerah gitu, tapi saya langsung lipat tangan, langsung berdoa. Seakan-akan apa ya? Seakan-akan saya itu jadi kembali lagi tenang. Dan ada suara mengatakan ke ibu mengatakan seperti ini, jangan takut, saya akan menolong kamu. Tanpa saya sadari nak, ada aja pertolongan Tuhan dalam diri saya, dalam dunia keluarga ini. Itu sudah saya alami sendiri. Ya, jadi pernah saya bilang begini sama teman, Tuhan, saya tidak akan kecewa kalau Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Saya tidak akan kecewa, walaupun Tuhan tidak mendengarkan dan mengabulkan doa saya, tapi kalau tak Tuhan itu pernah saya katakan.
Baru begini. Engkau tetap Tuhanku dan engkau akan selalu saya sembah. Jadi jangan pernah kecewa kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Kita mengatakan ini terbaik kan sudah dia. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Jadi jangan pernah kecewa kalau doa kita begini kita. Ya, tetap berdoa, tetap minta selalu. Ya, baik. Kita baca dulu cerita kehidupan dari Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus halaman 33. Berteguhlah dalam siapa bisa membaca? Oke, silakan Florencia. Kuat. Berteguhlah dalam iman. Ketika menghadapi hari kesukaran dalam keputusan evangelisasi, mungkin kalian akan dicobai untuk berkata seperti Nabi Yeremia. Tuhan, aku tidak pandai bicara karena aku ini masih muda. Tetapi Tuhan akan berkata kepada kalian juga. Jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Atau Yeremia 1 ayat 6 sampai 7. Terima kasih Floren. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa pesan Paus tentang doa kepada kaum muda Katolik sesuai dengan cerita tadi? Saya bisa. Hendrik dulu, Hendrik. Menurut saya, bukan saya tentang doa kepada kaum muda Katolik adalah supaya kita berteguh pada iman. Iya, supaya berteguh dalam iman. Apapun yang terjadi harus tetap teguh di dalam iman. Bahkan walaupun doa kita belum terkabulkan, kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Ingat itu. Oke, yang kedua, apa peran Ekaristi dalam kehidupan umat Katolik? Siapa bisa? Si Yusi. Menurut saya adalah sebagai pusat hidup umat Kristiani dan puncak kehidupan untuk umat Kristiani. Apa tadi nak ulangi? Sebagai pusat hidup untuk umat Kristiani dan puncak kehidupan umat Kristiani. Iya, puncak seluruh umat hidup Kristiani. Oke. Mengapa doa itu penting bagi kita? Siapa bisa? Aura. Karena dengan berdoa, orang percaya membangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga akan semakin mengenal Tuhan, semakin bersadar padanya, dan semakin bergantung padanya. Lewat doa kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, ya kan? Semakin menaruh harapan kepada Allah. Ya, dalam doa itulah sangat penting doa bagi kita. Ya, seperti yang katakan tadi, itu pengalaman pribadi saya tidak bohong. Jadi memang suatu saat ibu akan, suatu saat nanti ibu akan memberikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya, terutama dalam doa. Ya, ini dua nafas kehidupan ini. Ini sangat penting bagi saya. Jadi dalam doa itu nanti saya curhat, menangis. Tapi kalau teman-teman curhat bagaimana? Kalau teman-teman kita curhat, kan masa kita ditertawai di belakang kita. Banyak orang seperti itu. Tapi lewat doa, jadi kita akan nyaman, tenang. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Sekarang kita masuk membaca dan menyimak teks kitab suci. Yesus mengajarkan doa dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ini kita bawakan dalam kerja kelompok ya, diskusi kelompok. Sudah ada kelompoknya kan? Sudah. Oke, sekarang ambil kelompok masing-masing. 1, 2, terserah gimana kalian mau. Ya, ambil kelompok masing-masing dulu. Oke, bagus. Ayo, ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan kita. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan kelompok. Ini pertanyaan.
jelaskan ke sekarang gereja. Dan yang 9, mengapa kalian mau berdoa setiap hari? Oke, baik anak-anak, sudah selesai kan? Kita kelompoknya kan? Oke, sekarang siapa maju? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3, maju, kelompok 3. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita di sini dalam berkumpul dan berada. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami, yaitu menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Jadi pada soal pertama tadi kita akan menjawab. Pertanyaan pertama, apa yang diajarkan Yesus adalah yang diajarkan Yesus adalah apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan dan yang kedua, bagaimana cara berdoa menurut ajaran Yesus? Cara berdoa menurut ajaran Yesus yang baik adalah 1. Berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. 2. Berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. 3. Diucapkan dengan rendah hati dan keteguhan. 4. Doa yang tidak menuntut tetapi sepenuhnya pasrah kepada kebijaksanaan Allah. Pertanyaan ketiga, apa pesan Injil Matius 6 ayat 15-13? Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-6, yaitu apa itu liturgi? Liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Pertanyaan ke-8, sebutkan dan jelaskan ketujuh sakramen dalam Gereja Katolik. 1. Sakramen pembaptisan. Sakramen baptis adalah sakramen pertama atau pintu masuk dari serangkaian sakramen yang dapat diterima orang beriman. Berdoa juga sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Tuhan, mengharap kebaikannya agar Ia mengabulkan sesuatu yang kita kehendaki. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan, kami persilakan waktu dan tempat. Ayo, silakan. Baik, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami ingin bertanya, apakah doa sedang dikabulkan oleh Tuhan? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Doa tidak selalu dikabulkan Tuhan, karena menurut itu baik untuk kita, tapi bagi kita belum tentu baik untuk kita. Dan saya lebih baik untuk kita. Baik, kepada Riris dan silakan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apa doa resmi gereja? Baik, saya akan menjawab untuk yang dari nomor 1. Doa resmi gereja yaitu liturgi. Pembahasan dapat menerima jawaban kami. Selanjutnya kepada teman-teman masyarakat yang ingin bertanya. Baik, silakan bertanya. Coba sebutkan macam-macam isi doa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Macam-macam isi doa, pujian, syukur, ucapan terima kasih dan permohonan. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, kami akan menutup hasil dari presentasi kami. Dengan ucapan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maafkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, perhatikan anak-anak. Liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Apa fungsi doa? Fungsi doa. Apa peranan dan fungsi doa bagi umat Kristiani? Yang pertama itu mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Dalam doa kita berkomunikasi
Yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Semakin dalam doa kita semakin bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, yang jelas doa kita itu berangkat dari apa? Pengalaman hidup. Yang ketiga, diucapkan dengan rendah hati dan ketekunan. Enggak, seperti yang sudah saya katakan 30 itu sekarang dibutuhkan. Tapi apa saya katakan ke Tuhan? Walaupun engkau Tuhan belum mengabulkan doa saya, tapi engkau Tuhanku dan kepada aku berdiri. Itu selalu saya katakan. Banyak orang seperti itu, nak. Banyak orang seperti itu. Kalau doa tidak dikabulkan, dia merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak adil menurutnya. Ya. Padahal kalau kita melihat lagi luar biasa ya. Kita katakan seperti ini, leadership Tuhan akan memberikan. Begitu. Cara berdoa, ya ada juga cara berdoa. Caranya berdoa secara batiniah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kenapa dikatakan ke dalam kamar? Supaya sunyi. Apa lagi? Supaya hening. Dan di sini juga, maksudnya di sini juga kalau berdoa kita mau sama lah. Seperti orang Farisi yang berdoa di mana tadi dikatakan tadi? Jalan-jalan raya di mana? Kayak orang dia rajin sekali melihat Rasulullah. Kan itu tujuannya memang. Bukan karena memang hati yang tulus dan berrendah hati. Ya. Berikutnya yang kedua, berdoa dengan cara sederhana dan jujur. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, ombak dan kurang berdoa. Tidak usah. Berdoa dengan hati yang tulus, dengan sederhana, dengan jujur. Apa yang kamu rasakan, itulah yang kau bawakan dalam doamu. Apa yang kamu alami? Tuhan, aku lagi putus cinta, Tuhan. Ini sakit, ini Tuhan sakit. Dan aku ini serasa membiru. Kuatan masalah. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, membiru. Ya. Nah, jadi berdoalah dengan jujur, dengan sederhana. Ya. Berikutnya isi doa terdiri dari itulah yang ditanyakan tadi. Siapa tadi? Sedikit saja. Yang kedua itu tadi yang dijawab oleh si Jemina. Yakni pujian, syukur dan permohonan. Maksudnya di sini begini. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau selalu mencintai kami. Terima kasih atas kebaikan dan rahmat-Mu. Baru masuklah ke permohonan. Pertama-tama pujian dulu untuk Tuhan, lalu bersyukur. Kita puji dulu Dia, baru kita bersyukur, dan yang terakhir adalah permohonan. Sampaikanlah permohonan kita. Dan yang terakhir, menempatkan kehendak Allah daripada kehendak kita. Nah, kalau kita menuntut doa kita dikabulkan, berarti kita sudah menempatkan kehendak kita sendiri. Terima kasih. Sekarang kita masuk lagi diskusi kelompok. Ya, semangat teman. Ya, kita masuk diskusi kelompok lagi. Tetap pada kelompok masing-masing. Yang pertanyaannya adalah yang pertama, apa arti sakramen? Yang kedua, bagaimana pembagian jenis sakramen? Yang ketiga, ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Yang keempat, sebutkan dan jelaskanlah rahmat-rahmat yang diperoleh dari ketujuh sakramen. Sudah kan? Sudah selesai ya? Oke, siapa kelompok siapa yang paling saudara? Oke. Silakan kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Iya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman saya. 1. Apa arti sakramen? Sakramen adalah tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguruskan manusia, membangun tubuh Kristus dan akhirnya mempersembahkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana pembagian jenis sakramen? Pembagian sakramen-sakramen gereja dibagi menjadi 3. Yang pertama, sakramen inisiasi Kristen, yakni sakramen pembaptisan, penguatan, dan ekaristi kudus. Yang kedua, sakramen-sakramen penyembuhan, yakni tobat dan pengharapan orang sakit. Yang ketiga, sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan dan
yaitu 1. Sakramen baptis, 2. Sakramen krisma, 3. Sakramen ekaristi, 4. Sakramen tobat, 5. Sakramen pengurapan orang sakit, 6. Sakramen perkawinan, dan 7. Sakramen imamat. 4. Sebutkan dan jelaskan rahmat-rahmat yang diperoleh dari ketujuh sakramen. 1. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen baptis yaitu A. Sah menjadi anak Allah, B. Sah menjadi anggota gereja, D. bebas dari dosa asal. 2. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen krisma yaitu A. Menjadi serupa dengan Kristus, B. Dikuatkan untuk memberi kesaksian tentang Kristus, C. Ikut ambil bagian dari bagi Kristus. 3. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen ekaristi yaitu A. Semakin bersatu dengan Tuhan dan sesama yang lain. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen tobat yaitu si pendosa bertobat yang pulih dan dipulihkan hubungannya. 5. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari pengurapan orang sakit yaitu memperoleh keselamatan, diperbuat dalam iman dan ditabahkan dalam godaan dan rasa takut akan kematian dan memperoleh pengampunan. 6. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen perkawinan yaitu Kristus sendiri hadir untuk mempersatukan cinta suami dan istri. 7. Rahmat-rahmat yang diperoleh dari sakramen imamat yaitu pengangkatan orang-orang beriman, jabatan, diakonat, imamat, dan episkopal. Sekian bahasa dari kami. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, terutama untuk kelompok 4 tadi ya, Raya. Kegiatan kita sebagai merangkum dari serangkaian kegiatan kita sebelum memberikan soal yang mau dikerjakan hari ini, ya. Oke, nah, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan aja dalam apa ya? Pakai pensil ya, nak? Pakai pensil ya. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba kita jawab bersama dulu ya. Nah, kertas jawabannya silakan dibuka ke temannya yang jauh. Yang jauh. Jangan dekat-dekat. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Ya, nomor 1 dimulai dari depan. Soal langsung jawab. Silakan. 1. Tugas menyusun dalam gereja disebut 2. C. Itu dia. Betul? Ya, nomor 2. Yang menjadi dasar keputusan gereja adalah C. Allah. Benar? Nomor 3. Dua resmi gereja adalah D. Liturgi. Betul? Nah, betul. Nomor 4. Nomor 6. Berdoa terdiri dari dua jenis, yakni melalui konsentrasi misa dan batin. Contoh doa batin adalah C. Meditasi. Kenapa itu? Ya, lanjut. 7. Bermacam-macam isi doa kecuali E. Doa lisan. Benar? Oke, nomor 8. Peran dan isi doa adalah kecuali B. Doa hanya untuk kepentingan pribadi kita. Betul? Ya, nomor 9. Syarat-syarat doa kecuali D. Diungkapkan dengan kerendahan. Diungkapkan dengan kerendahan hati. Nomor 9 itu ya? Jawabannya? Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Apa? Nomor 9 kan? Nomor 9? Jawabannya B. Dengan iman dan kehendak pribadi. Yang tanya kecuali ya? Ya, lanjut.
betul.